melanjutkan kisah keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan utusan dari Demak membawa Nawala dari Baginda Sultan Trenggono untuk diadakan perang tanding antara pihak Demak dengan Banyu Biru. Kemudian ditunjuklah Arya Saloka untuk mewakili Banyu Biru, dan dari pihak Demak ditunjuk Probosemi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ki Ageng Pandanalas mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Kami bukan orang Banyu Biru. Itu tidak penting. Yang diperlukan adalah mereka yang dapat menilai perkelahian itu supaya berlangsung dengan jujur." "Baiklah," jawab Ki Ageng Pandanalas, "tapi biarlah salah seorang dari Banyu Biru pergi bersama kami. Mungkin Angger Bantaran atau yang lain." "Aku bersedia pergi," tiba-tiba Ki Ageng Lembusura menyela. "Bagus," sahut Ki Ageng Pandanalas, "marilah kita pergi dengan Bantaran." Mereka berempat pun kemudian berjalan pula ke tengah-tengah lapangan. Seorang tua yang bernama Pandanalas, seorang yang gagah tinggi besar, Ki Ageng Lembusura, seorang pemimpin laskar Banyu Biru yang berani, Bantaran, dan seorang gadis ramping dengan pedang tipis di lambungnya, Roro Wilis. Keempat orang itu benar-benar menarik perhatian segenap prajurit Demak. Langkah mereka yang tetap dan tenang benar-benar mengagumkan. Prajurit Demak yang berpakaian pemburu dan yang sudah berdiri berhadapan dengan Arya Saloka mengerutkan keningnya. Ternyata Banyu Biru memiliki laskar yang dapat dibanggakan seperti Lembusura. Tapi karena yang maju ke dalam arena itu seorang anak muda saja, kenapa bukan orang yang tinggi, besar, dan berkumis tebal setebal kumisnya sendiri? Tapi ini adalah urusan Banyu Biru sendiri. Ketika keempat orang Banyu Biru itu telah berdiri melingkari dua orang yang akan bertempur, 6 orang prajurit Demak, maka perang tanding itu segera akan dimulai. Seorang prajurit Demak yang tidak lain adalah Paningron maju selangkah. Dengan penuh hormat ia mengangguk kepada Ki Ageng Pandanalas yang dianggapnya wakil tertua dari Banyu Biru, sambil berkata, "Ki Ageng, perang tanding akan segera dimulai." Pandanalas tersenyum. Ia tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Prajurit itu pernah dilihatnya di Pamingit, dan Paningron pun ternyata tidak lupa pula kepadanya. "Silahkan," jawab Ki Ageng Pandanalas. Atas nama Baginda, yang akan mewakili prajurit Demak adalah Adi Tumenggung Probosemi, salah seorang perwira Wirotamtomo, sedang yang mewakili Banyu Biru adalah Arya Saloka, begitu? "Ya," sahut Pandanalas. Tiba-tiba Arya yang sedang marah itu memotong, "Kenapa bukan Karebet sendiri maju ke gelanggang?" Paningron menarik alisnya, jawabnya, "Perintah Baginda telah jatuh, Tumenggung Probosemi yang akan mewakilinya." Probosemi mengerutkan keningnya. Kenapa anak muda itu menyebut-nyebut nama Karebet? Apakah Karebet telah berbuat sesuatu yang menjadikan rakyat Banyu Biru marah, dan sekarang ia harus mewakilinya? "Persetan," berkata Probosemi dalam hatinya. "Aku harus menunjukkan kepada Baginda bahwa bukan hanya Karebet yang mampu menyelesaikan persoalan." Paningron kemudian melanjutkan kata-katanya, "Ki Ageng Pandanalas, apabila tidak berkeberatan,
baiklah kita taati peraturan yang telah ditulis Baginda dalam rontal yang sudah disampaikan kepada Arya Saloka. Perang tanding akan berhenti setelah salah seorang tak berdaya. Jangan terjadi pembunuhan, supaya Baginda memaafkan segala yang telah terjadi. Lawan yang kalah dapat disusul dengan orang yang lain berturut-turut, tutuh tinutuh, sehingga orang terakhir yang mungkin dapat diajukan ke arena menurut pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Ki Ageng Pandanalas menganggukkan kepalanya. Orang tua itu benar-benar melihat seakan-akan sesuatu sedang direncanakan. Meskipun ia tidak tahu benar, namun orang tua itu sama sekali tidak menjadi gelisah melihat perkembangan keadaan. Baiklah, berkata Paningron, perang tanding akan segera dimulai. Paningron pun kemudian melangkah surut. Diberinya kesempatan kedua orang yang telah berhadapan mulai dengan tugas mereka mewakili laskar masing-masing dalam perang tanding itu. Maiso Jenar menjadi berdebar-debar karenanya. Dari kejauhan ia segera mengenal Paningron yang pasti sudah mengenal pula kelebihan Arya Saloka. Dang Perwira Wirotamtomo yang akan mewakili Demak itu belum begitu dikenalnya. Namun pernah ia dahulu melihatnya. Baru setelah beberapa saat Maiso Jenar mengingat-ingat. Taulah ia bahwa orang itu adalah Prabu Semi yang dahulu masih menjadi lurah Wirotamtomo. Arya Saloka yang didorong oleh ketegangan, kemarahan dan tuntutan keadilan yang bergolak di dalam dadanya tidak berkata apapun lagi. Segera ia bersiap untuk mulai dengan perang tanding. Prabu Semi dengan tenangnya menghadapi anak muda yang gelisah itu. Sekali-kali Prabu Semi masih tersenyum. Anak dari Banyu Biru itu benar-benar menjengkelkan. Kenapa anak itu tidak menjadi cemas atau bahkan ketakutan melihat dirinya? Desahnya. Anak ini adalah anak yang sombong. Sedang Arya Saloka dengan penuh kewaspadaan menghadapi lawannya. Bertubuh kokoh kuat. Ia menyadari seandainya orang itu bukan seorang yang pilih tanding, pasti ia tidak akan diangkat menjadi seorang perwira dan harus mewakili Demak dalam arena itu. Mungkin orang ini setingkat dengan gurunya pada waktu gurunya masih menjadi prajurit. Mungkin kurang dan mungkin lebih. Karena itu Arya Saloka sama sekali tidak berani melengahkan waktu. Berapa saat kemudian Prabu Semi pun mulai bergerak perlahan-lahan. Masih dengan tersenyum-senyum, Arya menjadi semakin marah melihat sikapnya. Sikap seorang yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang masih sering menangis. Ketika tangan Prabu Semi bergerak menyambar wajahnya, Arya bergeser surut. Kembali dadanya berguncang ketika ia melihat Prabu Semi tertawa. Sikapnya seperti sikap seekor harimau menghadapi seekor anjing sakit-sakitan. Arya Saloka kemudian tidak dapat menahan diri lagi. Ia mendengar peraturan yang harus ditaati sebagai seorang laki-laki. Kalau ia menang, maka ia masih akan menghadapi orang-orang lain yang akan ditunjuk oleh Baginda. Namun kalau ia kalah, apakah ada orang lain yang menggantikannya? Gurunya, ayahnya, atau kebukane guru? Arya Saloka telah menjadi kecewa ketika ia tidak melihat ayahnya atau gurunya berada di sampingnya. Karena itu maka ia merasa agaknya gurunya serta ayahnya ingin menyerahkan setiap persoalan kepadanya sendiri. Aku akan berjuang sekuat tenagaku, katanya di dalam hati. Karena itu ketika ia masih melihat Prabu Semi tersenyum-senyum saja, tiba-tiba ia meloncat dengan cepatnya menyentuh dada lawannya. Meskipun dengan demikian ia hanya ingin memperingatkan lawannya untuk segera mulai dengan sungguh-sungguh. Namun akibatnya benar-benar menghilangkan. Prabu Semi terkejut bukan buatan melihat kecepatan gerak itu, sehingga ia benar-benar tidak sempat menghindarinya. Karena itu maka ia ingin mundur selangkah untuk mengurangi tekanan tangan Arya Saloka. Tetapi tangan Arya telah mempercepat gerak surutnya, sehingga nampaknya Prabu Semi benar-benar terdorong beberapa langkah.
Wajah Wiro Tamtomo itu menjadi merah membara. Sekali ditatapnya wajah-wajah yang berada di sekeliling arena itu. Ketika terpandang olehnya wajah Ki Ageng Pandanalas, ia mengumpat dalam hati. Orang tua itu tersenyum kepadanya. Setan, desisnya. Apalagi ketika matanya bertemu pandang dengan Roro Wilis yang menyandang pedang di lambungnya. Maka dada Probosemi itu pun serasa menyala membakar segenap urat sarafnya. Kini ia sudah tidak tersenyum-senyum lagi. Bahkan dengan penuh dendam, ia mandang Aryo Saloko yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ia harus mengembalikan namanya yang tiba-tiba saja telah diguncangkan oleh seorang anak-anak. Karena itu anak itu harus segera lumpuh. Semakin cepat ia melumpuhkan Aryo Saloko, maka akan semakin menanjak pula namanya sebagai seorang Wiro Tamtomo. Karena itu maka dengan garangnya segera ia menyerang, kedua tangannya bergerak bagaikan sepasang petir yang menyambar bersama-sama. Namun Aryo Saloko benar-benar telah bersiap. Dengan cepatnya ia bergeser ke samping menghindari sambaran tangan kanan Probosemi. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, tangan kiri Probosemi pun telah menjangkau pelipisnya. Kali ini Aryo tidak sempat menghindarkan diri, hingga karena itu maka ia harus melawan serangan itu dengan sekuat tenaga karena ia tidak dapat mengira-irakan kekuatan lawannya. Maka tangan Probosemi itu pun ditamparnya dengan tangan kanannya. Terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Probosemi yang marah itu pun ternyata telah mengerahkan sebagian besar tenaganya. Namun karena tenaganya dipusatkan kepada kedua belah tangannya, maka benturan itu benar-benar menggoncangkan jantungnya. Tangan Aryo Saloko benar seperti sepotong besi kligen yang menghantam tangannya. Perasaan nyeri menyengat pergelangan tangan yang kemudian seakan-akan merembet ke segenap tubuhnya. Probosemi menyeringai meskipun mereka bersama-sama terdorong beberapa langkah surut. Namun alangkah marahnya ketika ia melihat wajah Aryo Saloko yang tegang itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan sakit dan nyeri seperti yang dirasakannya. Wajah Probosemi yang marah itu benar-benar menjadi membara karenanya. Sekali lagi ia memandang berkeliling dan sekali lagi hatinya terguncang ketika ia melihat wajah Roro Wilis. Kali ini ia melihat wajah gadis itu sedemikian asiknya melihat pertempuran itu, sehingga dengan demikian maka terasa bahwa gadis itu pasti dapat menilai pula apa yang telah terjadi. Apalagi ketika ia melihat wajah Paningron, wajah itu sedemikian kecewa memandanginya. Gila, desasnya. Anak itu harus segera kulumpuhkan. Kalau ia mati karenanya, sama sekali bukan salahku, sebab dalam perkelahian hal-hal semacam itu mungkin saja terjadi. Kini ia benar-benar ingin melumpuhkan lawannya cepat-cepatnya. Karena itu maka Probosemi pun kemudian melontar surut beberapa langkah. Dijulurkannya kedua tangannya ke depan. Kemudian dengan gerak yang menyentak ditariknya kedua sikunya ke belakang serta ditekuknya. Kedua tangannya menelentang ke belakang mengepal di lambungnya. Sedang tubuhnya direndahkannya, siap melontar dalam ilmunya Aji Sapu Angin. Aryo Saloko melihat gerakan-gerakan itu sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang cukup. Meskipun dalam umurnya yang muda, maka segera ia mengetahui bahwa ia berhadapan dengan Aji Rangkapan dari lawannya itu. Sesaat ia menjadi ragu-ragu ketika ia mandang wajah Ki Ageng Pandanalas. Dilihatnya orang tua itu mengangguk. Maka dengan tidak berpikir panjang, Aryo Saloko pun segera mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, seolah-olah hendak menggapai langit. Tangannya yang lain bersilang di dada, sedang satu kakinya diangkatnya serta ditekuknya ke depan. Aryo Saloko pun telah siap dengan ajinya Sosro Birowo. Arena itu benar-benar menjadi tegang. Paningron terkejut melihat sikap itu. Segera ia melompat ke depan untuk melerai mereka. Namun ia terlambat. Probosemi telah meloncat maju.
ayunan tangannya dengan derasnya mengarah pada Aryo Saloka. Namun ketika ia melihat sikap Aryo pun hatinya berdesir. Apakah yang dilakukan oleh anak muda itu? Prabu Semi menyadari Aryo Saloka telah berusaha melindungi dirinya dengan kekuatan tertinggi yang dimilikinya. Saat kemudian terjadilah sebuah benturan yang dahsyat. Lama-lama terdengar Maesa Jenar berdesah, "Aryo!" Namun suara itu tidak didengarnya. Benturan kedua itu benar-benar mengejutkannya. Aryo berguling di tanah, terdengar sebuah keluhan pendek. Namun kemudian dengan penuh tenaga, Aryo mencoba untuk tetap menguasai kesadarannya. Betapa tubuhnya serasa kejang-kejang, namun ia masih dapat berusaha untuk bangkit kembali. Dan dengan terhuyung-huyung ia berdiri di atas kedua kakinya, meskipun kepalanya menjadi pening. Namun ia masih dapat melihat keadaan sekelilingnya dengan tenang. Dan dilihatnya di hadapannya Tumenggung Prabu Semi terbanding pula di tanah. Sekali ia menggeliat, tetapi kemudian betapa ia berusaha dengan susah payah. Namun Prabu Semi tidak berhasil mengangkat tubuhnya. Sekali ia mengangkat kepalanya pada kedua tangannya yang bertelekan tanah. Namun kemudian ia terjatuh kembali. Bibirnya yang tebal itu bergerak mengumpat-umpat. Tapi Prabu Semi tidak berhasil untuk melumpuhkan lawannya. Bahkan dirinya sendirilah yang menjadi lumpuh karenanya. Betapa hatinya terbakar oleh luapan kemarahannya, tetapi apakah yang dapat dilakukannya? Beberapa orang kemudian mendekatinya untuk membawanya menepi. Tapi Tumenggung itu berteriak-teriak, "Pergi, pergi! Tak seorang pun dapat mengalahkan Prabu Semi. Biar aku remukkan kepalanya, pergi!" Namun sekali lagi Paningron memberi syarat kepada mereka dan Tumenggung Prabu Semi itu pun diangkat menepi meskipun ia mengumpat-umpat sejadi-jadinya. Peristiwa itu telah benar-benar menggemparkan para prajurit Demak. Mau tidak mau mereka telah memuji dalam hati, ternyata anak Banyu Biru itu telah mampu mengalahkan Prabu Semi. Aryo Saloka masih berdiri tegak di atas kedua kakinya yang terasa menjadi lemah. Terasa urat-uratnya seperti membeku. Namun ketika angin rimba mengusapnya, terasa tubuhnya menjadi semakin segar pula. Paningron yang mengantarkan Prabu Semi masuk ke dalam baraknya segera kembali ke arena. Dengan sareh ia bertanya kepada Ki Ageng Pandanalas, "Ki Ageng, lawan yang pertama telah dirobohkan. Apakah Banyu Biru akan menerima orang kedua seperti yang dijanjikan?" Ki Ageng Pandanalas memandang Aryo Saloka. Dilihatnya anak itu masih terlalu letih, tapi terdengar Aryo sedang marah itu menjawab lantang, "Aku masih tetap berdiri di sini sebelum Karebet diserahkan kepada kami dengan segala akibatnya." Para prajurit Demak saat menjadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu kenapa Baginda memilih cara ini untuk menyelesaikan persengketaan. Di dalam rombongan berburu ini tidak banyak orang yang dapat ditengahkan untuk melakukan perang tanding seorang melawan seorang. Perwira yang dapat dibanggakan adalah Tumenggung Prabu Semi. Namun Tumenggung telah dikalahkan. Apabila serta maka Gajah Alit atau Panji Donopati, Aryo Palindi atau beberapa orang lain pasti akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. Namun mereka tidak beserta Baginda. Yang ada di sini hanyalah selain Tumenggung Prabu Semi, Paningron sendiri. Mungkin Paningron akan tampil untuk yang terakhir kalinya. Apabila tidak ada orang lain yang dapat menangkan segala perkelahian, atau mungkin Baginda sendiri. Para prajurit Demak menjadi berdebar-debar. Kenapa tidak dibiarkan saja Laskar Banyu Biru menyerbu? Dengan pengalaman dan kematangan prajurit Demak dalam olah perang dan gelar-gelar perang, maka mereka akan dapat menjebak laskar lawannya meskipun jumlahnya tidak seimbang. Tapi perang tanding itu telah dimulai, karena itu maka pasti akan diteruskan. Dalam keadaan yang demikian maka setiap prajurit Demak menjadi tegang.
Mereka menunggu siapakah kemudian yang akan masuk ke arena. Dirinya adalah mungkin sekali setiap orang akan ditunjuk oleh Baginda. Karena itu, maka mereka menunggu perkembangan keadaan dengan penuh ketegangan. Paningron menarik napasnya, sekali ia melambaikan tangannya dan kembali terdengar sangkakala bergema. Dari dalam barak keluarlah beberapa orang yang mengantarkan orang kedua yang akan mewakili Demak. Tiba-tiba semua mata terpancang kepada orang itu, orang yang telah hilang dari Demak beberapa saat lampau. Di antara desah pembicaraan orang-orang itu terdengarlah Paningron berkata lantang, "Kali ini Karebet akan masuk ke arena dengan perjanjian apabila ia memang dalam perang tanding ini, maka ia akan mendapat pengampunan dari Baginda atas semua kesalahan yang telah dibuatnya, membunuh seorang calon Wirotamtomo yang bernama Dadungawuk. Namun Karebet tidak berhasil, maka nasibnya akan diserahkan kepada orang-orang Banyu Biru. Sebab ialah yang telah membawa persoalan itu kemari." Di sekitar lapangan itu benar-benar menjadi gempar, baik para prajurit Demak maupun laskar Banyu Biru. Mereka kini melihat Karebet, ia berjalan ke arena mendekati Aryo Saloka yang masih tegak di atas kedua kakinya. Bagaimana mungkin Karebet tiba-tiba berada di situ, sedangkan ia masih harus menjalani hukumannya? Aryo yang melihat kehadiran Karebet tiba-tiba menjadi gemetar. Kemarahannya benar-benar telah mengguncangkan dadanya. Bahkan seakan-akan dada itu akan meledak. Karena itulah maka seakan-akan tubuhnya yang masih lemah itu menemukan kekuatannya kembali. Kekuatan yang berlipat kekuatan yang selama ini pernah dimilikinya. Dengan gigi gemertak, ia menggumam kepada dirinya sendiri, Karebet. Karebet seakan-akan di seluruh wajah bumi kok akan adalah jantan sendiri. Karebet itu pun berjalan dengan tenangnya mendekati Aryo Saloka. Wajahnya masih saja mengulum senyum dan bahkan dengan kata-kata yang akrab ia menyapa, "Selamat bertemu kembali, Adi Aryo Saloka." Aryo Saloka bergumam jawabnya, "Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat. Bersiaplah, kita tentukan siapakah yang akan berhasil dalam perkelahian ini. Ternyata kau telah sengaja mengorbankan saudara sepupumu hanya untuk mendapatkan pengampunan atas kesalahanmu." Karebet mengerutkan keningnya, dilayangkannya pandangan matanya ke seberang tanah lapang. Meskipun tidak jelas, namun ia pasti bahwa di sana ada pamannya Kebo Kanigoro. Tapi dadanya berdesir kalau diingatnya bahwa Maiso Jenar berada di sana. Apalagi Ki Ageng Pandanalas, Roro Wilis, dan beberapa orang lain ada juga di sekitarnya. Dalam pada itu kembali terdengar Aryo Saloka berkata, "Nah, Karebet yang perkasa, yang ditakuti karena memiliki Haji Lembu Sekilan, apakah kau membanggakan kesaktianmu sehingga kau bertindak dengan sekehendak hatimu?" Sekali lagi Karebet mengurutkan keningnya, namun sebelum ia sempat menjawab, maka terdengar Aryo berkata terus, "Kau telah memancing kekeruan dan menantang aku untuk datang sesudah purnama naik di hutan Prawoto. Nah Karebet yang sakti, ini Aryo Saloka telah datang." Karebet menarik napas dalam-dalam. Kini ia tidak tersenyum lagi, ditatapnya wajah Aryo Saloka yang menyala itu. Saat nampak ia menjadi ragu-ragu, namun setelah ia menelan ludahnya beberapa kali, barulah ia berkata, "Terpaksa aku lakukan, Adi." "Omong kosong," bantah Aryo Saloka. "Ternyata kau sampai hati menjual adik sepupumu itu." Prabu Semi tidak menjawab. Tertatih-tatih ia berjalan masuk ke dalam baraknya sambil berpegangan dinding. Persetan. Pertempuran di arena masih berlangsung terus, namun perkelahian itu kini menjadi semakin kendor. Tak seorang pun yang mengetahui apakah sebabnya, mungkin karena telah kelelahan atau mungkin salah seorang daripadanya telah terluka. Namun sebenarnya lah dalam pertempuran itu terdengar Karebet berbisik, "Maafkan aku, Adi." Aryo Saloka terkejut. "Kenapa?
tak ada jalan yang harus aku maafkan. Aku telah memenuhi ketantanganmu. Marilah kita selesaikan perkelahian ini. Adi berbisik karepet pula. Dengarkanlah ceritaku. Aku berkata sebenarnya.